Cinta bangga paham rupiah goes to komunitas tim penggerak PKK milenial dan anak. Kita ingin memastikan bahwa ibu dan bapak sekalian yang hadir di sini nanti semakin bangga kepada uang rupiah. Kenapa? Karena uang rupiah itu adalah merupakan salah satu simbol negara yang menjadi sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pemirsa, kita berjumpa dalam program Dialog Khusus, di mana Dialog Khusus kali ini hadir bersama Bank Indonesia. Bersama saya, Mustika Ratna. Ya pemirsa, pada 2 Oktober 2022 di Diandra Convention Center Surabaya diselenggarakan edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah sekaligus pengenalan uang rupiah tahun emisi 2022 oleh Bank Indonesia. Nah, terkait dengan edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah itu pemirsa, seperti apa yang melatar belakangi adanya program ini, kemudian bagaimana pula kalau kita berbicara mengenai uang rupiah tahun emisi 2022, apa saja keunggulannya dibandingkan uang rupiah di tahun emisi sebelumnya. Saat ini saya sudah bersama Bapak Bandu Widiarto. Beliau merupakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pak Bandu, terima kasih sudah bersedia berbincang dengan saya kali ini di kesempatan yang ini seru sekali gitu ya Pak ya. Sehat tentunya Pak Alhamdulillah Bandu. sehat. Terima kasih Mbak Tika. Pemirsa GTV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bandu, ini kan seru sekali ya. Ada yel-yel dari ibu-ibu, milenial juga ikutan ngedance. Ini acara apa sebenarnya? Ya, Mbak Tika dan juga pemirsa, hari ini memang seru sekali. Kegiatannya adalah kegiatan edukasi CBP. CBP itu kepanjangan dari Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Nah, kami lakukan edukasi itu dengan cara inovasi, melakukan transformasi edukasi dengan cara mengajak ibu-ibu PKK, mengajak anak-anak SD, SMP, dan juga remaja. Nah, itu dalam kegiatan lomba. Lombanya apa aja di kegiatan hari ini? Yel-yel, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Tika tadi, ini adalah kompetisi yel-yel antar ibu PKK. Kemudian juga ada lomba dance, ini adalah untuk kawan-kawan atau generasi muda, dan yang terakhir adalah lomba tebak kata. Ini untuk anak-anak. Pertanyaannya adalah kenapa kok kita desain acara seperti ini? Ini adalah dalam rangka supaya edukasi CBP ini benar-benar bisa meresap, benar-benar bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau sosialisasi hanya ini ya, hanya sosialisasi yang tradisional ya, one way gitu, dikhawatirkan ini begitu pulang dari kegiatan ini tidak paham terkait dengan program CBP itu. Inilah makanya kami bersama dengan panitia dan kawan-kawan mencoba mendesain dengan melakukan edukasi yang inovatif, melibatkan kegiatan-kegiatan perlombaan ya, perlombaan dengan diharapkan nanti tentunya setelah pulang dari ibu-ibu, anak-anak ini bisa menularkan, bisa menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan selama program edukasi hari ini. Baik. Demikian Mbak Tika. Iya. Nah, Pak Bandu, begini, yang tidak kalah penting adalah ketika kita berbicara atau menyebut Bank Indonesia, itu tentunya masih ada juga masyarakat yang belum terlalu paham terkait apa itu Bank Indonesia, kemudian posisinya, peranan, termasuk juga tugas-tugasnya. Pada kesempatan ini sangat
baik ketika kemudian Pak Bandu menjelaskan juga kepada masyarakat terkait sebenarnya Bank Indonesia itu tugasnya apa? Iya, Bank Indonesia itu sebagaimana undang-undang yang ditetapkan, salah satunya adalah melakukan kegiatan sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu ada dua, sistem pembayaran non tunai dan tunai. Nah, kegiatan yang kami lakukan pada hari ini adalah salah satu bentuk tugas kami di bidang sistem pembayaran yang tunai, melakukan pengedaran, pencetakan pengedaran uang di seluruh tanah air. Nah, kami berkewajiban Bank Indonesia itu untuk menyediakan uang yang layak edar, dan sesuai dengan pecahan yang tersedia dan juga dalam waktu yang tepat. Jadi kita harus dapat memenuhi uang pecahan itu yang dalam kondisi yang layak edar, sesuai dengan denominasinya dan juga tepat waktu. Itu adalah salah satu dari 3 tugas daripada Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Baik. 2 tugas lain apa? Bank Indonesia bertugas untuk menjaga dan menetapkan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan stabilitas sistem pembayaran. Jadi ada 3 pilar, Mbak Tika, yaitu pertama adalah moneter, mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan melaksanakan stabilitas sistem pembayaran, dan kemudian yang terakhir adalah stabilitas sistem keuangan, terutama adalah yang makroprudensial. Adapun tujuan tunggal dari Bank Indonesia adalah menjaga dan memelihara kestabilan rupiah. Sehingga diharapkan nanti kita harus BI berbeda dengan perbankan pada umumnya. Oke, baik. Itu juga kenapa kemudian ada edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah yang diselenggarakan pada 2 Oktober 2022 ini ya Pak Bandu ya. Nah Pak, apa sih yang melatar belakangi diinisiasinya program cinta, bangga, paham rupiah ini? Iya, jadi pada hari ini, hari Minggu ya, Minggu 2 Oktober ini, kami di Diandra beserta dengan perbankan melihat bahwa kita sudah punya metode edukasi yang dirasakan sudah paham oleh masyarakat. Kita kenal dulu namanya 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Itu adalah metode pengenalan ciri-ciri keaslian uang rupiah 3D. Kemudian kita juga sudah punya metode untuk bagaimana menjaga dan merawat uang rupiah dengan istilahnya 5 jangan. 5 jangan. 5 jangan itu satu, jangan sampai uang itu dicoret-coret, digambarin I love you dan lain-lain, itu nggak boleh. Apalagi berkirim-kirim pesan-pesan itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Satu lagi adalah kemudian jangan sampai dilipat-lipat, dibentuk-bentuk gambar, ada yang gambar bunga, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah jangan di staples. Kalau di staples itu akibatnya uang berlubang. Kalau uang berlubang itu akan cepat merusak uang itu. Itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah keempat ya, uang itu jangan sampai diremes begitu. Karena ini adalah juga merusak uang. Kemudian yang kelima, jangan dibasahi. Kalau dibasahi itu akibatnya adalah uang itu akan berjamur. Kalau berjamur uang itu akan cepat rusak. Jadi artinya akan cepat merusak itu. Nah, kami berpikir bahwa 2 model edukasi itu sudah cukup dipahami oleh masyarakat, sehingga kami melihat bahwa ada hal lain yang perlu diedukasi kepada masyarakat, yaitu dengan cinta, bangga, dan paham rupiah. Inti daripada cinta itu adalah bagaimana kita bisa mengenali, memahami, dan menjaga uang rupiah itu. Poin pentingnya di situ adalah uang harus kita jaga, kemudian uang itu jangan sampai ada yang memasukkan. Itu kita dengan cinta. Kemudian kalau yang bangga itu adalah bagaimana kita memposisikan uang rupiah itu sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia, termasuk
daerah-daerah 3T. Baik. Terluar, terdepan, dan terpencil. Itu pun juga harus kita layani dengan uang rupiah. Yang terakhir adalah paham bahwa uang rupiah ini sebagai alat pembayaran dan juga sebagai penyimpan nilai. Kita mengkomunikasikan bahwa boleh membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan, tetapi jangan sampai membelanjakan uang sesuai keinginan. Karena itu akan berdampak kepada inflasi. Nah, baik, itu jadi kita perluas, Mbak Tika, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, bahwa kita sudah punya 3D, kita punya 5 jangan, tetapi kita perluas lagi dengan CBP itu, karena disitulah ada unsur-unsur uang sebagai simbol kedaulatan negara, uang juga sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Baik Pak Bandu, pemirsa, kami masih akan kembali tentunya dalam dialog khusus, di mana dialog khusus kali ini hadir bersama Bank Indonesia sesaat lagi. Ini saya sudah mendapatkan uang pecahan baru dari Bank Indonesia. Ini saya baru tukar dan menurut saya sudah sangat menarik. Tuh, desainnya sangat menarik, dan yang lebih bagus lagi ini, pecahan 2.000 dan 20.000-nya sudah berbeda. Harapan saya sosialisasi tidak berhenti sampai di sini saja. Bisa diteruskan ke masyarakat yang lain. Seperti nanti bisa diteruskan ke kecamatan, kelurahan, RW, RT, sampai ke bawah, agar masyarakat lebih mengenal lagi. Wah, seru sekali ya, event ini sangat-sangat seru, excited banget Mbak. Karena apa? Dari segala genre, dari yang muda, tadi ada Karang Taruna menampilkan bakat-bakat mereka, juga nanti ada dari ibu-ibu PKK. Semuanya dibutuhkan kreativitas tinggi. Yang dipersiapkan adalah untuk memotivasi masyarakat semua ya, terutama untuk ibu-ibu PKK. Karena kan sudah lama kita udah vakum gitu ya, tidak pernah ada rencana seperti ini. Jadi untuk membangkitkan lagi gitu, uang baru yang sudah beredar ini banyak masyarakat yang belum mengenal gitu. Terutama kan untuk produk UMKM. Kebetulan saya kan memegang UMKM. Jadi untuk uang baru yang di launching ini belum banyak masyarakat yang mengenal gitu. Jadi untuk sosialisasi untuk Bank Indonesia bisa sosialisasi ke masyarakat di pasar-pasar ataupun di mana aja gitu. Uang baru yang sekarang ini warnanya lebih menonjol gitu. Terus habis gitu lebih praktis gitu ya, lebih bagus gitu daripada uang-uang yang lama. Ya pemirsa, kembali di program Dialog Khusus. Dialog Khusus kali ini hadir bersama Bank Indonesia. Baru saja kita menyaksikan begitu ya, semacam statement pernyataan ibu-ibu PKK itu Pak Bandu terkait dengan uang rupiah tahun emisi 2022. Nah kalau Pak Bandu, ini kita bicara mengenai uang tahun emisi 2022 ini yang baru begitu ya. Apa kemudian yang melatar belakangi dikeluarkannya uang emisi tahun 2022 ini Bapak? Iya, Mbak Tika, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan uang baru tahun emisi 2022. Pecahnya ini adalah sama, jadi dari pecahan 100.000 sampai pecahan 1.000. Adapun yang melatar belakangi daripada ini penerbitan uang baru ini adalah bahwa uang ini memang selalu kita lakukan evaluasi baru, baik dari sisi desainnya, keamanannya dan lain-lain. Dan yang lebih penting lagi adalah kita juga melakukan evaluasi untuk menyamakan dengan best practice internasional. Nah, atas dasar itulah maka kita kemudian menerbitkan uang pecahan baru ini. Uang pecahan baru ini sudah berlaku sebagai legal tender di Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 2022. Secara umum, Mbak Tika dan pemirsa, di uang baru ini gambar utamanya masih mempertahankan gambar pahlawan ya, pahlawan yang seperti halnya di tahun emisi 2016. Kemudian gambar belakangnya juga masih mempertahankan kebudayaan Indonesia yang terdiri dari gambar ini penari, ada juga gambar ini flora dan fauna, termasuk juga keindahan
alam dari Indonesia. Baik, Pak Bandu begini, sambil kemudian saya tunjukkan kepada pemirsa seperti apa untuk uang rupiah yang baru tahun emisi 2022. Ini kita mulai dari yang pecahan Rp1.000 ya. Oke. Jadi pecahan Rp1.000 ini kalau pemirsa lihat ini dari sisi ukurannya lebih kecil dibandingkan tahun 2016, gambar pahlawannya masih sama, dan juga di uang ini ada tanda tangan baik dari Bank Indonesia maupun dari pemerintah. Oke, ini ya. Bank Indonesia ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, kemudian juga dari pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan. Gambar pahlawannya masih tetap, kemudian juga di sini adalah yang saya sampaikan tadi bahwa gambarnya jauh lebih cerah dibandingkan pecahan 1.000 emisi 2016. Ini yang tampak depan. Tampak depan ini, tampak depan, tampak belakangnya adalah ada ini ya apa namanya pemandangan alam ya, pemandangan alam ini masih tetap seperti ini, dan juga ini adalah ramah juga untuk kawan-kawan tunanetra karena ada blind code di situ yang di kanan dan kiri dari uang itu, sehingga kalau diraba itu ada garis-garis itu yang kanan kiri itu menandakan bahwa itu adalah untuk tunanetra, kawan-kawan tunanetra. Kemudian ini ada di setiap uang ada yang blind code ini, jadi semakin besar ininya garisnya itu semakin kecil. Semakin sedikit. Nah, ini adalah pecahan 1.000. Kalau dibandingkan dengan 1.000 yang ini jauh lebih terang warnanya. Ini aja yang pecahan 2.000 begini ya. Maksudnya masih ada sisa perbedaan. Jadi ini di 1.000 dengan 2.000 ini jelas lebih panjang pecahan 2.000. Ini adalah selisihnya kalau tidak salah ada 5 mili ya. 5 mili. Gambar pahlawannya masih tetap masih dipertahankan, termasuk juga gambar belakangnya masih dipertahankan, masih tetap ada tanda tangan dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Nah, yang penting lagi adalah di pecahan ini ada tulisan tahun emisi 2022. Oke, baik. Kemudian yang 5.000, 5.000 ini juga ada gambar pahlawan yang gambar utama depan, gambar pahlawan. Ini adalah Bapak Idham Khalid. Kemudian ada gambar Gunung Bromo. Gunung Bromo dari Jawa Timur. Juga ada gambar penari. Nah, kemudian juga sama ada blind code, ada juga ini yang untuk tunanetra. Kemudian juga ada tanda tangan baik dari Gubernur Bank Indonesia maupun Menteri Keuangan. Baik, Pak Bandu begini, yang 5.000 ini potensi Provinsi Jawa Timur ada ya di uang ini ditampilkan, ada Gunung Bromo dan dari sisi tarian luar biasa. Ini yang 5.000. Baik. Nah, kemudian yang sekarang kita ini tampilkan yang 10.000. Gambar yang 10.000, ini gambar pahlawan masih tetap kita pertahankan, tetapi ini adalah jauh lebih terang. Kemudian juga tanda-tanda seperti yang saya sampaikan tadi tetap ada. Jadi ada blind code, ada tanda tangan dari pemerintah dan Bank Indonesia. Kemudian juga ada tulisan tahun emisi 2022. Baik. Ini juga ada gambar penari dan juga ini gambar belakangnya ya penari dan juga ada pemandangan dari alam ya. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian yang 20.000 kalau Bapak Ibu lihat di sini 20.000 juga gambar pahlawannya tetap, ada benang pengaman. Benang pengamannya ada di garis itu benang pengaman. Kemudian juga ada tanda air, watermarknya itu sama dengan gambar utama pahlawan. Watermark itu tanda air. Kemudian juga ada gambar-gambar penari dan juga pemandangan alam, dan juga yang di sini tetap ada blind code dan juga
ada tanda tangan gubernur dan ini Menteri Keuangan. Oke, baik. Ya. Cuma kalau ini memang warnanya sekarang Lebih menjadi terang. lebih cerah. Iya, jadi 3 penguatan di tahun emisi 2022 itu adalah Ya. pertama adalah penguatan dari sisi desainnya. Baik. Desainnya kalau kita lihat sama-sama tadi jauh lebih terang. Terus kemudian untuk mengikuti best practice internasional, perbedaan antara tiap pecahan itu adalah lebih kecil, lebih pendek 5 mili. Jadi kalau 100.000 itu paling panjang, Ya. sampai yang 1000 itu bedanya adalah panjangnya 5 mili. Oke. Kemudian dari sisi kehandalan unsur pengaman, ada tanda pengaman itu juga sudah tata letaknya sudah disamakan, semuanya di sebelah kiri dari gambar, sebelah kanan dari gambar pahlawan. Ya. Terus kemudian satu lagi adalah dari sisi ketahanan bahan uangnya. Baik. Bahan uangnya ini memang dibuat dengan bahan-bahan yang kuat, diharapkan memiliki usia edar yang lebih panjang. Oke. Lebih panjang. Nah, Baik, Pak Bandu, nanti masih ada yang pecahan 50.000 dan 100.000. Tetapi sesaat lagi pemirsa, dialog khusus bersama Bank Indonesia akan kembali hadir ke hadapan Anda. Iya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program dialog khusus bersama Bank Indonesia. Hadir Bapak Bandu Widiarto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang kami bahas terkait dengan edukasi cinta, bangga paham rupiah, dan pengenalan uang rupiah tahun emisi 2022. Kalau di segmen sebelumnya pemirsa, sudah kami sampaikan terkait dengan seperti apa sih yang terbaru begitu ya, uang rupiah tahun emisi 2022 dari pecahan 1.000, kemudian 2.000, 5.000, 10.000, dan 20.000. Sekarang Pak Bandu mohon disampaikan juga kepada pemirsa untuk yang pecahan 50.000 dan 100.000 itu seperti apa di tahun emisi 2022 ini Bapak? iya. Baik Mbak Tika dan pemirsa, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa 3 yang membedakan pecahan emisi 2022 dan 2016 itu adalah dari sisi desainnya dan juga warnanya yang jauh lebih cerah. Terus kemudian yang jelas untuk gambar pahlawannya masih dipertahankan gambar pahlawan tahun 2016. Jadi di uang 50.000 ini ada gambar pahlawan nasional yaitu Insinyur Haji Juanda. Gambar pahlawannya masih ada, masih tetap dipertahankan. Kemudian juga ada tanda pengaman. Tanda pengamannya, kemudian juga ada tanda air, watermarknya. Watermarknya itu gambarnya sama dengan gambar pahlawan di halaman depan ini, nampak depan ini. Terus kemudian juga ada tanda tangan dari Bank Indonesia dan juga dari pemerintah. Kemudian juga ada blind code untuk kawan-kawan dari tunanetra. Terus kemudian gambar belakangnya ada penari, ini adalah tari legong. Kemudian juga di sini tertulis ada uang ini tahun emisi 22. Jadi ini yang sudah kami terbitkan pecahan 50.000. Baik. Kemudian yang pecahan 100.000. Ya. Pecahan 100.000, gambar utama depan, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, ini kita mempertahankan gambar pahlawan nasional. Di sini ada gambar Soekarno-Hatta, kita pertahankan. Kemudian juga ada tanda pengamannya persis di sebelah kanan gambar pahlawan. Kemudian gambar belakang ada penari, kemudian juga di sini ada blind code untuk ini kawan-kawan dari tunanetra. Ya. Ada juga di sini di gambar utama ini ada gambar melati ya, bunga melati, dan juga ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan juga Menteri Keuangan. Kalau dibandingkan antara
pecahan 100.000 dengan 50.000 ini dari sisi panjangnya jelas lebih panjang dibandingkan lebih panjang 100.000 daripada 50.000. Nah, ini semakin kecil pecahannya, semakin pendek. Nih kalau kita Semakin lihat, mungil. iya semakin mungil. Nah, ini kalau kita lihat pecahan 100.000 dan dengan 1.000 misalnya, ini adalah panjangnya jauh lebih lebih pendek yang pecahan 1.000 ini. Pemirsa, ini adalah pecahan uang 100.000 sampai dengan 1.000 yang sudah dinyatakan sah sebagai alat pembayaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi silahkan memakai dan tidak boleh ada yang menolak untuk menerima pembayaran dari masyarakat karena sudah sah sebagai alat pembayaran di Indonesia. Baik Pak Bandu. Nah tadi sudah kita sampaikan juga kepada pemirsa wujud uangnya seperti apa, kemudian perbedaannya dari tahun sebelumnya, tahun emisi yang 2016. Yang tidak kalah penting adalah begini Pak Bandu, seperti apa kalau kita menemukan ada kejadian uang dalam kondisi rusak. Banyak hal sebenarnya. Salah satu contohnya di beberapa waktu yang lalu, masyarakat yang menyimpan uang di rumah begitu ya, kemudian uangnya dimakan rayap. Nah, untuk hal-hal seperti itu, apakah memang nanti bisa diganti? Dan kalaupun bisa diganti, seperti apa prosedurnya? Apa yang harus difahami oleh masyarakat terkait hal ini, Pak Bandu? Iya, Mbak Tika dan juga pemirsa, saya jelaskan sedikit ya mengenai uang ini ya, sebelum masuk ke uang yang rusak. Baik. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, dengan adanya uang TE 2022 ini, yang 2016 bagaimana TE 2016? Uang yang tahun emisi 2016 itu tetap masih bisa berlaku dan menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jadi saat ini ada TE 2022 berlaku, TE 2016 juga berlaku. Pecahan dari 100.000 sampai dengan pecahan yang 1.000. Kemudian menyambung dengan pertanyaan Mbak Tika tadi dan juga pertanyaan dari beberapa pemirsa adalah mengenai uang rusak. Ya. Nah, bagaimana sih ketika masyarakat itu menemukan uang rusak? Uang rusak itu bisa disebabkan karena perawatan yang tidak bagus. Misalnya tadi saya sebutkan tadi yang uangnya itu karena sobek, karena basah sehingga berjamur. Ada juga yang lebih parah ketika uang itu dimakan rayap. Dimakan rayap itu sebagai akibat karena disimpan sudah terlalu lama. Ada juga yang uang itu kebakar. Nah, sesuai dengan ketentuan baik di Undang-Undang Mata Uang 7 tahun 2019 maupun di ketentuan dari Bank Indonesia, bagi masyarakat yang memiliki uang rusak itu akan kita ganti 100% oleh Bank Indonesia asalkan ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama adalah uang itu harus bisa dipastikan keasliannya. Artinya uang itu bukan uang palsu. Kemudian yang kedua adalah syarat kuantitatifnya adalah uang itu harus masih bisa ukurannya itu harus bisa diidentifikasi lebih dari 2/3 dari bagian uang itu. Sepanjang 2 ketentuan itu, persyaratan itu bisa dipenuhi, akan kita ganti oleh Bank Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya masyarakat bisa menukarkan langsung di Bank Indonesia, di kantor-kantor Bank Indonesia. Kalau di Jawa Timur ya di Jalan Pahlawan, atau juga masyarakat yang punya uang ini bisa menukarkan di layanan kas keliling yang kita adakan di wilayah Jawa Timur. Jadi tidak perlu khawatir sepanjang itu adalah uang yang asli dan juga ukurannya masih melebihi 2/3 tadi, bisa ditukarkan dan insya Allah akan kita ganti 100%. Meskipun memang ada waktu yang harus dibutuhkan untuk penggantian uang itu ya Pak, karena memang harus melalui beberapa prosedur. Seperti itu ya Pak Bandu ya? Iya, sebenarnya kita sudah punya alat alat untuk mengidentifikasi baik uang palsu maupun yang itu tadi ya, uang yang rusak, apakah sudah memenuhi 2/3 tadi atau tidak. Ini sebenarnya tidak perlu lama ya, tidak terlalu lama prosesnya, dan kita sudah biasa
memberikan layanan ini tiap hari Kamis. Tiap hari Kamis di Bank Indonesia, dan juga cukup banyak orang yang menukarkan uang-uang rusak ini. Memang perlu waktu, tetapi ini menurut saya tidak terlalu lama lah, karena teman-teman dari kami pejuang rupiah itu sudah punya pengalaman, sudah punya sertifikasi untuk mengidentifikasi baik uang palsu maupun uang yang rusak itu tadi. Oke, baik. Pemirsa, tentunya perbincangan saya dengan Bapak Bandu Widiarto masih akan berlanjut dalam dialog khusus kali ini yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia. Sesaat lagi kami kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan program Dialog Khusus bersama Bank Indonesia. Nah Pak Bandu, kalau tadi kita membahas terkait dengan uang rusak. Tapi kemudian ketika akan bertransaksi dan masyarakat masih ragu apakah ini uang asli atau dikhawatirkan adalah uang palsu, apa kemudian langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat ini Pak? Iya, jadi ini pentingnya kita lakukan edukasi ya CBP ini, karena di C itu cinta itu kan kita harus menjaga uang supaya jangan sampai uang yang kita terima itu uang palsu. Nah, langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika meragukan ini ya, apakah uang ini asli atau bukan, adalah dengan 3D itu. Dilihat dulu, dilihat itu uangnya itu apakah dari sisi desainnya, terus kemudian dari sisi warnanya itu cerah atau tidak. Itu yang paling gampang tuh Mbak Tika sama pemirsa. Kalau sudah kelihatannya nampak uangnya itu sudah blaur-blaur gitu, itu juga curiga. Kemudian juga mungkin kita juga lihat ininya tidak dari sisi ininya, fisiknya ketika diraba itu juga tidak sesuai dengan aslinya, itu juga patut untuk dicurigai. Jadi preventif yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan metode 3D itu, dilihat, diraba, dan juga diterawang. Tapi kalau masyarakat masih meragukan apakah ini uang asli atau palsu, ini bisa menyampaikan, mengklarifikasi uang ini ke perbankan terdekat. Karena di situ perbankan bisa membantu dengan alat yang dipunyai. Bisa membantu untuk mengidentifikasi itu. Atau juga kepada Bank Indonesia untuk mengklarifikasi apakah uang ini asli ataupun palsu. Nah, ketika uang ini sudah diidentifikasi oleh Bank Indonesia, uang ini asli, tentunya akan kita ganti, karena biasanya kan uangnya sudah jelek, itu kita ganti dengan yang baru sejumlah nilai uang itu. Tapi kalau uang ini ternyata palsu, akan kita tahan, tidak kita ganti. Nah, jadi bagi masyarakat tidak usah ragu ketika masih meragukan uang ini, segera laporkan kepada perbankan terdekat ataupun Bank Indonesia. Kenapa saya katakan perbankan terdekat? Karena Bank Indonesia itu kantornya kan tidak di setiap tempat ada. Beda dengan perbankan umum yang kantornya tersebar di seluruh wilayah di Jawa Timur ini. Sehingga nanti perbankan pun juga akan meneruskan mengenai uang yang diragukan ini ke Bank Indonesia. Karena satu-satunya lembaga yang bisa memastikan apakah ini uang palsu ataupun uang asli adalah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Baik, dan jadi itu ada laboratoriumnya juga ya Pak? Bagaimana? Ada laboratoriumnya juga ada. Dan juga ini Mbak Tika, ini sudah ada juga ketentuan di Undang-Undang Mata Uang itu. Uang palsu itu adalah suatu kejahatan yang harus dicegah. Karena bisa merugikan perekonomian suatu negara. Di undang-undang itu jelas, siapapun yang melakukan pemalsuan itu ada hukumannya, baik hukuman denda maupun hukuman pidana. Jadi secara preventif dan represif, Bank Indonesia dan bekerja sama dengan tim Buta Sopal itu selalu melakukan edukasi, dan ketika terjadi kejahatan sudah ada hukumannya yang tidak ringan. Sehingga jangan sampai hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk motif ekonomi, ada orang yang melakukan pemalsuan uang.
Oke. Nah, Pak Bandu, kita kembali nih ke acara hari ini di Adria Convention Center, yaitu terkait dengan edukasi cinta, bangga, paham rupiah. Ini sebenarnya targetnya tuh siapa sih Pak yang disasar begitu loh melalui program ini? Iya, jadi sebenarnya CBP ini kita targetkan seluruh masyarakat bisa lebih cinta, lebih paham, dan lebih bangga terhadap rupiah. Nah, untuk kegiatan hari ini, 2 Oktober ini, kita mengikut sertakan anak-anak, kemudian remaja, dan juga ibu-ibu tim penggerak PKK dari 11 kecamatan. Nah, harapan kami tentunya dengan sudah mengikut sertakan seluruh lapisan ini, mereka nanti bisa menjadi menularkan menggetok tularkan ilmu CBP ini kepada masyarakat sekitarnya, teman-temannya, sehingga akhirnya nanti membentuk ekosistem semua warga di Jawa Timur itu akan lebih cinta, lebih paham, dan juga bangga terhadap rupiah. Kemudian Pak, dalam acara ini juga disediakan booth penukaran uang, begitu ya Pak ya? Iya, jadi saya lupa tadi bahwa di acara hari ini kami mengikut sertakan juga perbankan, ada 5 bank yang hadir di sini. Ini adalah untuk melakukan penukaran sekaligus sosialisasi uang baru tahun emisi 22. Jadi masyarakat, tadi kita lihat semua, banyak masyarakat yang datang untuk menukarkan uangnya. Jadi dengan uang TE 22. Di acara ini juga Mbak Tika dan pemirsa, kita juga melakukan sosialisasi transaksi pembayaran menggunakan non tunai secara digital dengan KRIS. Jadi sosialisasi ini kita juga adakan dalam rangka untuk mengedukasi pada masyarakat bahwa di samping kita itu melaksanakan pembayaran secara tunai, kita juga paralel mendorong transaksi pembayaran itu menggunakan non tunai. Harapan kami dengan adanya pembayaran non tunai itu nanti semakin banyak yang menggunakan non tunai, sehingga tentunya kebutuhan uang, percetakan uang, dan lain-lain akan semakin berkurang, sehingga tercipta efisiensi terhadap perekonomian kita. Oke, baik. Nah, kemudian Pak, itu tadi terkait juga dengan 3T begitu ya, wilayah 3T. Seperti apa sih kemudian upaya yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini begitu ya, bersinergi dengan berbagai pihak begitu untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat bahwa mereka juga bisa bangga juga menggunakan rupiah karena rupiah selalu di hati gitu ya Pak Bandu ya. Selalu di hati. Gimana? Betul. Jadi mengimplementasi daripada bangga terhadap rupiah, karena rupiah itu sebagai simbol kedaulatan negara, kita pun juga berkewajiban untuk menyediakan uang layak edar di wilayah-wilayah 3T tersebut. 3T itu ada daerah-daerah yang terluar, terdepan, dan terpencil. Sehingga di situ kita harapkan tidak ada lagi uang dari negara lain yang dipakai untuk transaksi di daerah itu. Karena uang kita tidak ada di situ. Untuk itulah kewajiban dari kami Bank Indonesia untuk menyediakan uang layak edar di daerah 3T tersebut. Kita tentunya tidak sendiri, kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk bisa menyediakan penukaran uang itu. Di situ kita biasanya melakukan kegiatan sinergi, jadi ada kegiatan penukaran uang, menarik uang-uang yang lusuh, rusak, dan cacat, diganti dengan uang baru. Kemudian juga ada kegiatan bakti sosial juga di situ dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi di daerah 3T tersebut. Oke, luar biasa sekali ya apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, pemirsa, masih ada satu segmen terakhir dalam program dialog khusus kali ini bersama Bank Indonesia. Sesaat lagi kami kembali.
Ya pemirsa, kita masuk ke segmen terakhir dalam program Dialog Khusus kali ini bersama Bank Indonesia, Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah, dan Pengenalan Uang Rupiah tahun emisi 2022. Nah Pak Bandu, ini tentunya yang tidak kalah penting begitu ya. Bagaimana sih kemudian kita melihat bahwa edukasi ini tidak hanya itu terbatas begitu masyarakat yang bisa menerima edukasi ini, tetapi juga bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Iya. Upaya apa yang dilakukan? Iya, jadi upaya kami Mbak Tika yang tradisional edukasi yang kita lakukan adalah kita melakukan kegiatan edukasi itu bersamaan dengan kegiatan kas keliling. Jadi ketika kami pejuang-pejuang ruah kami itu memberikan kegiatan kas keliling itu adalah kegiatan clean money policy, menarik uang lusuh, mengedarkan uang baru. Nah, disitulah kita paralel memberikan edukasi CBP kepada masyarakat di sekitar kegiatan kas keliling itu. Baik. Itu yang pertama yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, dengan era digital ini kita memanfaatkan channel-channel yang ada. Salah satunya adalah kawan-kawan itu melakukan podcast, kemudian di Instagram, di Facebook dan lain-lain kita lakukan kegiatan CBP ini agar lebih masif. Jadi ada kegiatan offline maupun juga online. Nah, yang hari ini kita lakukan yang di Diandra itu adalah merupakan kegiatan offline yang menyasar kepada target-target khusus yang kita harapkan adalah mereka-mereka ini bisa menularkan ilmu CBP itu kepada masyarakat di sekitarnya. Baik. Ya, nah kemudian terkait dengan pendistribusian utamanya untuk uang tahun emisi 2022 ini Bapak, seperti apa untuk pola pendistribusian atau pengedaran uang ini Bapak? Nah, ini yang menarik nih, bagaimana pendistribusiannya daripada uang pecahan 2022 ini, karena memang mungkin masyarakat juga belum semuanya familiar atau bahkan belum menerima uang pecahan yang baru ini, karena ini memang masih di launching tanggal 17 kemarin. Jadi kami ada dua jalur yang kita lakukan. Pertama adalah melalui jalur penukaran. Jadi masyarakat bisa menukarkan uang-uang yang mau ditukar ya, baik uang rusak maupun ini bisa ditukar ke bank-bank terdekat dan juga ke Bank Indonesia untuk menukarkan dengan uang pecahan TE 2022. Dan catatan adalah penukaran ini tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Nah, ini dilakukan dengan penukaran dan juga bisa ke bank ataupun juga di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia bisa di kantor atau di lewat kas keliling, mobil-mobil kas keliling Bank Indonesia. Itu jalur pertama. Terus kemudian jalur yang kedua adalah kami juga sudah secara bertahap mendistribusikan uang ini melalui jalur perbankan. Jadi bank-bank di seluruh Jawa Timur itu sudah melakukan penarikan uang pecahan tahun 2022 itu, kemudian akan didistribusikan ataupun disampaikan kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan uang pecahan 22 ini. Oke, baik. Nah, kemudian terkait dengan edukasi cinta bangga paham rupiah khususnya di Provinsi Jawa Timur ini, provinsi kita tercinta ya Pak Bandu ya, apalagi ini untuk di pecahan 5.000 itu ada potensi Jawa Timur yang ditampilkan di sana. Nah, ini seperti apa sebenarnya untuk program cinta bangga paham rupiah? Artinya tentu harus disesuaikan dengan kondisi Provinsi Jawa Timur dengan kearifan lokalnya. Iya, jadi kegiatan seperti CBP yang kita lakukan hari ini merupakan salah satu inovasi ya, inovasi dari kawan-kawan BI dan perbankan untuk membuat edukasi yang menarik, menghibur dan tidak membosankan. Kalau hanya saya yang sosialisasi mungkin bosan, tetapi kalau ini sudah dikaitkan dengan kegiatan tertentu seperti lomba-lomba, ini saya yakin jauh lebih efektif. Karena saya tadi sempat tanya kepada ibu-ibu, berapa hari ibu-ibu tadi mempersiapkan lomba CBP ini, lomba yel-yel CBP. Rupanya ada yang menyiapkan seminggu, ada yang menyiapkan 2 minggu. Nah,
ketika mereka mempersiapkan materi ini kan berarti udah harus masuk dong ininya apa namanya mengenai konsep CBP itu. Kemudian yang lomba dance tadi juga saya nanya berapa hari adik-adik ini mempersiapkan lomba dance yang bertema CBP ini. Rupanya ada yang 3 hari, ada 2 hari. Nah kita harapkan ini jauh lebih efektif masuk ke ininya apa sehingga mereka akan menjadi duta CBP di sekolahnya masing-masing. Demikian juga yang anak-anak tadi yang tebak kata itu juga berlatih sehingga saya yakin mereka lebih masuk konsep CBP ini dan dia nanti akan menjadi duta CBP di sekolahnya masing-masing. Ini yang kearifan-kearifan lokal yang kita coba garap dan memang ini adalah sesuai dengan karakteristik dari Surabaya yang memang energik dan penuh semangat. Oke, termasuk ibu-ibu tim PKK-nya tadi, milenialnya, anak-anaknya semuanya semangat. Oke, baik Pak Bandu, begini, apa kemudian yang diharapkan dari edukasi program Cinta Bangga Paham Rupiah dan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat pada kesempatan ini? Dengan kegiatan ini tentunya kita berharap bahwa masyarakat semakin lebih cinta terhadap rupiah dengan apa? Dengan mengenali rupiah dengan baik dan benar, kemudian menjaga dan juga merawat. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk memasukkan uang ini sebagai simbol cinta kita terhadap rupiah. Yang kedua adalah kita harus bangga terhadap rupiah itu. Rupiah harus bangga karena sebagai simbol daripada kedaulatan negara Republik Indonesia. Rupiah juga menjadi satu-satunya alat pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia akan menjamin tentunya keberadaan uang itu sampai daerah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil. Kemudian paham adalah kita harapkan dengan kegiatan ini masyarakat semakin paham fungsi daripada rupiah itu. Rupiah sebagai alat untuk transaksi, rupiah juga untuk belanja dan sebagai penyimpan nilai. Masyarakat tentunya harus bisa menggunakan uang itu hanya untuk kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan, menggunakan uang sesuai kebutuhan dan tidak menggunakan uang sesuai keinginan. Karena dengan adanya itu kita berarti ikut menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Kita harus cinta, bangga, dan paham mulai dari diri kita dan mulai sekarang juga. Rupiah selalu di hati. Baik, Bapak Bandu Widiarto, ya terima kasih, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Tentunya sehat dan sukses selalu ya Pak Bandu. Ya, sampai di sini pemirsa kebersamaan kita dalam program Dialog Khusus bersama Bank Indonesia. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.